Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia bersama Bapak Saiful Muarif. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama dapat menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, menganalisis corak kehidupan dan perkembangan teknologi pada masa praksara. Kemudian yang ketiga, menyajikan informasi mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia pada masa praksara. Proses migrasi bangsa Malaysia, Proto-Melayu, dan Deuto-Melayu. Yang pertama kita akan membahas tentang bahasa Proto-Melayu atau Melayu tua. Bangsa Proto-Melayu, proses perjalanannya yaitu jalan dari barat Semenanjung Malaka ke Sumatera dan selanjutnya menyebar ke beberapa wilayah Indonesia. Jalan timur Semenanjung Malaka ke Filipina dan Minahasa serta selanjutnya menyebar ke beberapa wilayah Indonesia. Orang Austronesia tiba ke Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu tua atau Proto-Melayu, bangsa Melayu diperkirakan datang ke wilayah Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa ini membawa kebudayaan yang lebih tinggi daripada bangsa Malaysia. Bangsa Melayu terbagi menjadi dua, yaitu Proto-Melayu atau Melayu tua dan Deuto-Melayu atau Melayu muda, yang akan kita jelaskan pada bagian berikutnya, slide berikutnya. Bangsa Proto-Melayu termasuk dalam rumpun ras Mongoloid yang berasal dari daerah Yunan, yaitu sebuah wilayah dekat lembah sungai Yangtze, Tiongkok Selatan. Proses migrasi bangsa Proto-Melayu ke wilayah Asia Selatan disebabkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu perperangan antara suku, kemudian desakan, yang kedua desakan suku-suku liar yang datang ke Asia Tengah. Kemudian yang ketiga, bencana alam berupa banjir akibat meluasnya sungai Yangtze dan sungai-sungai lain yang ada di sekitaran Tiongkok Selatan. Ciri-ciri kehidupan masyarakat bangsa Proto-Melayu ini, ciri-cirinya yaitu berkulit sawo matang, rambutnya lurus, badan tinggi ramping, serta bentuk mulut dan hidung sedang. Kedatangan bangsa Proto-Melayu memungkinkan terjadinya campuran daerah dengan penduduk asli Indonesia dan bangsa Malaysia yang telah terlebih dahulu datang ke wilayah Indonesia. Bangsa Malaysia yang tidak bercampur dengan bangsa Proto-Melayu akhirnya terdesak dan mengasingkan diri ke pedalaman. Kemudian daerah penyebaran. Di mana saja wilayah-wilayah daerah bangsa Proto-Melayu ini? Proto-Melayu di wilayah Indonesia yaitu yang pertama yaitu suku Toraja di Sulawesi Selatan. Sudah kita tahu kan suku Toraja di wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua suku Sasak di Pulau Lombok. Kemudian yang ketiga suku Dayak di Kalimantan Tengah. Kemudian yang keempat suku Nias di pantai barat Sumatera. Yang kelima kemudian suku Batak di Sumatera Utara. Kemudian yang keenam satu lagi suku Kubu di Sumatera Selatan. Bukti penemuan. Banyak peralatan manusia purba masa lalu yang berupa
batu beliung berbentuk persegi di seluruh wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Peralatan tersebut sama seperti dengan peralatan manusia purba di wilayah Asia lainnya seperti Myanmar, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja, terutama di sekitaran wilayah Yunan. Didukung oleh hasil penelitian Dr. H. Keren tahun 1899 yang membahas seputar 113 bahasa daerah di Indonesia. Semua bahasa daerah tersebut awalnya bersumber pada satu rumpun bahasa, yaitu rumpun bahasa dinamai bahasa Austronesia. Yang ketiga, bangsa Melayu muda atau Delta Melayu. Bangsa Delta Melayu atau Melayu muda diperkirakan datang ke wilayah Indonesia tahun 5000 sebelum Masehi. Bangsa Melayu muda merupakan hasil pencampuran antara bangsa Proto-Melayu dengan bangsa Arya. Bangsa ini berawal dari wilayah Indochina bagian utara. Mereka telah mengenal logam sebagai alat berkakas hidup dan alat produksi. Apa saja ciri-ciri kehidupannya? Ciri-ciri fisik Delta Melayu tidak jauh berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia. Ciri-cirinya yang pertama yaitu tinggi badan 135 sampai 180 cm, berat badan 30 sampai 75 kg, sedangkan warna kulit antara kuning langsat dengan coklat hitam. Warna rambutnya antara coklat dan hitam, serta bentuk rambut antara lurus dan keriting. Daerah penyebaran wilayah masuknya bangsa Melayu muda atau Erto Melayu. Keturunan bangsa Erto Melayu di Indonesia antara lain yaitu wilayah Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, Bugis, dan Makassar. Kapan dan dari mana nenek moyang bangsa Indonesia? Berbagai pendapat yang muncul tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu menurut von Heijgalden. Ini merupakan tokoh yang berasal dari Belanda. Beliau menyatakan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tenggara, yaitu di wilayah Yunan, Indochina, wilayah Cina sekarang ini. Kemudian datang dalam dua gelombang migrasi besar, yaitu terjadi sekitar tahun 5000 sebelum Masehi dan tahun 2000 sebelum Masehi. Malaysia atau Papua Malanosoid. Bangsa Malaysia merupakan bangsa pertama yang melakukan migrasi ke wilayah Indonesia. Bangsa ini berasal dari Teluk Tokin. Ciri-ciri bangsa Malaysia berdasarkan artefak yang ditemukan di Teluk Tonkin. Bangsa Malaysia manusia atau manusia Malanosoid termasuk dalam rumpun Phaidot atau Australoid yang memiliki ciri kulit hitam. Bangsa Malaysia digolongkan dalam Mudata Mosolithicum. Daerah penyebarannya yaitu sebagai dari ras Negroid. Ciri-cirinya kulit hitam, badan tegak, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung. Penyebarannya yaitu wilayah Malaya, penduduk Aita yang di pedalaman Filipina, serta orang-orang Papua dan Kepulauan Malaysia.
Teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok Selatan, menurut Muhammad Ali. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini yaitu Muhammad Ali. Menurut Muhammad Ali, bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan yang terdesak ke selatan karena masuknya suku-suku lain yang lebih kuat. Kemudian teori Yunan juga disetujui oleh R.H. Garden dan J.H.C. Keran. Teori Yunan didasarkan pada hasil temuan teknologi dan persamaan bahasa. Berdasarkan penemuan kapak tua di wilayah Indonesia, dapat disimpulkan bahwa bentuk kapak tersebut memiliki kesamaan dengan temuan kapak di wilayah Asia Tenggara. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Nusantara. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Keraf, dan J. Schroeder. Dasar-dasar teori ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Peradaban ini tidak mungkin terwujud tanpa melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan perbandingan bahasa Melayu memang mempunyai kesamaan dengan bahasa Champa, Kamboja. Meskipun demikian, teori Nusantara berpandangan bahwa kesamaan bahasa tersebut hanya sebuah kebetulan. Kemudian yang ketiga yaitu orang Melayu bukan berasal dari luar, tetapi merupakan keturunan Homo solensis dan Homo fajacensis. Yang keempat, adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronia yang berkembang di Indonesia dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Teori out of Africa. Teori ini menyatakan bahwa asal-usul manusia modern terbagi belahan dunia berasal dari Afrika. Teori ini berdasarkan pada penilaian DNA. Menurut ahli genetika asal Amerika Serikat, Mas Ingman, manusia modern berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Dari Afrika mereka menyebar ke luar Afrika. Penelitian Ikman juga menunjukkan tingkat adanya gen manusia yang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Teori ini mempercayai bahwa manusia Afrika melakukan persebaran sekitar 50.000 hingga 70.000 tahun silam ke wilayah Indonesia. Wilayah penyebaran tersebut adalah Asia Barat dengan melewati dua jalur. Yang pertama yaitu jalur yang mengarah ke Sungai Nil, kemudian melintas ke semenanjung Sinai dan ke utara melewati Arab. Kedua yaitu jalur yang bermulai dari Afrika melewati Laut Merah. Kemudian teori yang kedua yaitu teori out of Taiwan. Teori ini mempercayai bahwa manusia Indonesia berasal dari Taiwan. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak dengan pendekatan linguistik. Ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Indonesia memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Dengan kata lain, agar keseluruhan cabang bahasa yang digunakan oleh leluhur menenapi kepulauan Indonesia berasal dari rumpun Austronesia dan Pulau Formosa atau Taiwan.